kita di Erangel untuk hari keempat PUBG Mobile. Langsung aja, let's go! Oke, ini dia dari arah pesawatnya. Kita udah melihat Milta Power menuju ke arah Primors. Gimana nih kalau menurut kamu, Jal? Biasanya ada mistis ya kalau misalkan main PUBG itu. Kalau misalkan pesawat memotong di area selatan, berarti nanti circle pertamanya itu pasti ke area utara. Oke, ke area utara. Mistis nggak tuh? Biasanya yang paham prediksi zona sisi dari dulu ya ini Abang Junior nih. Abang Junior. Iya, biasanya dia tahu circle-nya. Cenayang memang. Coba Mas Agus. Gue lebih ke arah ngebagi 2 pulau sih. Ngebagi 2 pulau. Iya nih, antara pulau SMB dan juga pulau atas kayak setengah-setengah. Ini circle yang ekstrim ke bawah menurut gue. Oke, kita bakalan ajang pembuktian ya nanti ya. Apakah bakalan ke atas atau malah membagi 2 dari pulau utama dan juga SMB. Dari beberapa tim juga udah rame banget ya turun tentunya. Dimana Novo juga udah diamankan satu tim tersendiri. Yap. Dan beberapa tim menurut gue lihat yang masuk ke area pulau SMB itu cuma 1, 2, 3, 4 ya. 4. Oh enggak, 3 tim bahkan. 3 tim? 3 tim, sedangkan sisanya semuanya ada di main island. Dan ini tentunya menjadi hal yang menarik juga bagi teman-teman yang ada di SMB. 3 tim ada di SMB dengan hanya 2 jalur keluar. Menurut gue mereka harus cepat-cepat daripada nantinya bakal ada palang pintu yang bakal menjaga kepergian mereka dari SMB nih. Karinko. Oke, palang pintu enggak tuh. Dan ternyata zonasinya memang lebih condong ke arah atas ya. Hahaha. Pokoknya antara 2 itu. Kalau nggak ngebanting ke bawah antara ke atas. Tapi aku udah kapok ini. Apa prediksi-prediksi zona seperti ini. Terakhir Samsku itu prediksi-prediksi zona dia terkena karmanya. Oke, tapi tampaknya di sini udah ada Two Slayer yang memantau pergerakan satu orang yang sudah mengendarai mobilnya. Yep. Tampaknya cuma ngamanin ini vehicle aja ya terlebih dahulu. Terus juga kita bisa lihat posisinya tadi musuh yang dicoba disasarin tuh emang posisinya jauh-jauhan. Jadi nggak bakalan engage juga sih. Yes. Tadi cuma ngasih shock terapi aja nih. Kira-kira kalau misalkan ditembak kayak gini responsnya kayak gimana? Weh, shock terapi. Refleksnya kayak gimana gitu ya. Bener-bener kayak mantan pro player nih. Enggak saya. Aneh saya. Oh kalau mantan pro player mah sebelah saya yang satunya lagi ya. Bener. Diam aja kalau aku pemain PNC 2019. Weh, sebutin sekalian gitu ya. Gak usah disebut-sebut lah, biasa aja. Senior ya, bukan junior lagi ya namanya. Oke, kita melihat juga ini masih sama-sama kayak semuanya berotasi ya ke lokasi mereka masing-masing. Karena memang tadi ada bisa dibilang lokasi mereka saling berdekatan dan RRQ ngamanin di area school emang sudah rumahnya mereka juga. Jadi ya mereka udah hafal sih fase-fase kayak mereka looting yang bisa dibilang cukup cepat. Nantinya juga bakalan bisa bereaksi ke arah mana mengikuti dari arah circle. Dan memang circle-nya itu sendiri bisa dibilang aman untuk banyak tim. Jadi bakalan pasif sih untuk di awal-awal kayak gini. Yes, betul banget. Apalagi buat map yang pertama ini, itu kan grup A sama grup B ya? Dimana mereka juga udah pernah fight juga di day one. Dan sepertinya seharusnya sih udah hafal. Udah hafal. Udah ada catatan, mereka udah punya data. Di menit berapa tim siapa yang bakal berotasi, di menit berapa tim siapa yang udah nyampe mana, itu mereka harusnya udah punya catatan. Tapi sekali lagi mereka harus adaptif juga dengan zona yang bakal keluar nantinya. Oke, zonanya bakal keluar dari arah Milta, Point tentunya juga udah mulai sedikit-sedikit berotasi. Bisa dibilang berarti mereka ngelutingnya benar-benar fast banget ya di area Milta itu sendiri. Ya sangat cepat sekali kalau menurutku Point kali ini. Dan kalau misalkan aku boleh ngomong dari day one juga aku udah liatin Voin. Voin sebetulnya punya gameplay yang menurutku cukup menarik. Dan juga dia punya variatif gameplay yang udah mereka tunjukkan. Cuman tinggal eksekusinya aja nih yang masih belum perfect lah. Tapi belum pas ya? Belum pas. Tapi tadi kata Mas Agus juga, kata Bang Junior juga, bahwa ketika udah punya gameplay, udah punya strategi segala macam, yang eksekusinya masih kurang baik ya mungkin gak maksimal. Jadi itu salah mereka gitu. Kenapa gak maksimal ketika mereka udah punya strategi dan juga gameplay yang udah disiapkan, kenapa gak maksimal nyiptain itu? Oke. Tadi. Kan dia tanya tadi. Jangan saya mode emosi saya keluar nih, tolong. Tapi Junior ini kalau dilihat ya dengan hari terakhir ini posisi apakah dari posisi 24 pun masih bisa mengejar sampai masuk ke arah 8 ya yang diambil ya? Coba kita lihat tipis-tipis ya. Kita lihat tipis-tipis. Tipis-tipis saja. Catatan. Yang pasti ya kalau aku ngeliat sih untuk Onyx, Alter Ego, Big Gatron, Telias dengan mereka selisih 50 poin untuk
di 9 ya, posisi yang ke-9 kayak Ah. mereka bisa dibilang secure lah untuk top 8. Tapi untuk tim-tim yang lain mungkin untuk poin victory ke bawah, mereka harus masih berjibaku juga untuk mendapatkan poin yang konsisten, poin yang maksimal. Dan iya, mungkin kita lihat sekilas di Bonafide lah yang paling bawah di 8-nya, hashtag 8-nya. Mungkin masih bisa dikejar sih sama poin-poin yang sudah berada di 57 mungkin ya. Dari 5. MSC Arcane. Oke. MSC MSC Arcane Arcane. yang 19. Jadi masih ada kesempatan. Namun ya spare-nya lagi dan lagi gimana caranya matiin poin dari Void, Skylight, EVOS, Grims dan Bonafide itu agak sulit. Jadi Yes. PR banget gitu. Oke, jadi PR untuk mereka ya. Oh, dari poin 57 ya yang kemungkinan bisa ngejar untuk dapetin slot ke Grand Final ya. Masih ada kemungkinan. Berarti yang bawah enggak nih? Wow. Oke, Sangat statement yang belak-belakan sekali ya, ya. keras banget ya statementnya. Tapi lebih baik seperti itu sih. Nah, cuman nggak Iya. masalah. Gue orangnya apa adanya aja, kayak terlalu muji-muji di depan tapi kayak di belakang ngomongin buat apa? Wow. Ngomongin depan sekaligus kalau lo emang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Oke, siapa tuh yang Cuma suka lagi bilang, dan lagi masalah bisa atau nggak bisanya belakangan, tapi berikanlah performa lo yang sebaik mungkin. Nah, weh, performa itu. sebaik mungkin guys. Ini emang Alright. kesempatan banget, maksudnya berikan performa sebaik mungkin ya, kesempatan banget. Kalau misalkan strategi yang udah dibentuk diterapkannya nggak maksimal ya buat apa juga gitu nanti, apalagi buat tim-tim yang bakal bertanding di PNPL kayak sayang aja gitu. Kesempatan ini nggak dimanfaatkan dengan baik lah. Yes, nggak dimanfaatkan dengan baik, tapi kita udah melihat nih ada pergerakan yang cukup berani dilakukan Wow. karena ada pertemuan diam-diam dari tim Dewa United dan juga DG Esport nih. Yes, udah saling pandang. Sekarang tinggal tunggu-tungguan siapa nih kira-kira orang yang bakal nembak duluan. Tapi kayaknya nggak akan open fire dulu. Kayaknya mereka bakal ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya dulu. Nah, udah kelihatan tuh. Katanya 2 orang udah ada di rumput, 1 orang ada di rumah. Oh, tapi ada 1 spray yang cukup menyakitkan tadi. Seperempat nyawanya harus hilang, bahkan langsung dibombardir dengan granatnya di sana, Kak Rinko. Yes, dan memang posisinya udah sama-sama mengetahui ya. Tapi dari DG Esport sendiri juga masih ada di sisi kejauhan Pepeng tentunya yang bakal mencoba untuk nge-backup teman-temannya. Psycho bisa dibilang benar-benar masih berdiam diri aja di dalam sebuah rumah karena dia tahu kan di luarnya benar-benar ramai sekali. Tapi Pepeng kali ini sudah Jatuh. harus knockdown oleh seorang Jersey. Yes. Apakah bisa diselamatkan karena di sini posisinya bisa dibilang cukup jauh. Wyvern bakalan coba langsung Depan-depanan. mendekati temannya yaitu Psycho. Langsung aja 1 buah molotov dilemparkan ke arah Dewa United tapi masih bisa menghindar tentunya. Ada spray dilakukan, 1 orang terknockdown tentunya dari Dewa United. Oke, langsung aja coba spray lagi dan lagi tapi Aduh, ternyata Wyvern nice banget. tidak cukup kuat sampai harus tertumbangkan lagi oleh seorang Jersey dan DG Esport harus tumbang cukup awal di posisi ke-16. Iya, sayang banget padahal tadi dari kedua tim sebetulnya punya chance yang sama sebetulnya. Tadi udah 1 orang juga jatuh aku lihat dari tim lawannya. DG juga udah melakukan perlawanan yang sangat baik. Tapi kayak tadi spray yang cukup baik juga ketika dia udah buka pintu, lempar granat, kelihatan sedikit badannya di spray udah. Itu tugas gua sebenarnya. Iya astaga, lupa. Kebiasaan. Menghayati dia. Kebiasaan saya Pak, mohon maaf. Gua ngapain di sini? Iya maaf. Ini Ijal begini lagi gua keluar ya. Jangan dong. Boleh gitu ya. Walk out ya. Iya. Kebiasaan saya Pak, kebiasaan. Pengen ngomong. Jadi udah jelasin Ijal tadi lah ya. Enggak. Belum. Gimana? Kalau Ya. belum dari Sebel gua. Bang Junior tuh kayak belum Iya. klop gitu ya. Belum Sebel klop. banget gua. Langsung gimana? Oke, Tadi sebenarnya tadi cara dari kedua tim antara Dewa Oke. United dan juga Dunia Game sama-sama D depannya. Jersey sih game changernya Jersey gimana tadi cukup cepat sigap gitu ke depan titik menjadi jangkar mencari informasi DG pemainnya di mana-mana. Kemudian juga DG yang mungkin agak sedikit nyeleneh cara pergerakannya. Tadi Wih. Slayer sayang banget padahal dia agak bisa sedikit mundur aja atau sedikit menahan sabarnya untuk mencari detail informasi dari DU. Mungkin kalau DU udah tahu posisinya itu dari DG kalau punya utility lebih granat itu lebih enak ngebombardir kompon tersebut. Kayaknya gitu nggak terlalu maksain kayak harus jalan gerak harus jalan nggak, tapi ya udah diem aja dulu, cari tahu dulu kalau emang ada utility granat untuk close combat itu lebih utama dibandingin ngeras gitu aja. Oke, Oke. daripada ngeras gitu aja. Dan tentunya dari Gigatron juga udah kehilangan 1 pemainnya ya, yang bisa dibilang cukup jauh dari teman-teman lainnya. Tadi juga udah knockdown, nggak mau diselamatin juga sama teman-teman Red Alien. Karena cukup beresiko tentunya, dan ini dia RR kiri yang tentunya membutuhkan banyak poin untuk bisa menuju ke arah atas. Sementara kita melihat kali ini ada
tim DZL dan kita lihat dia juga udah ngelihat ada satu tim juga di area perbukitan di kompon atas, tapi kayaknya bakal pindah lagi, entah mungkin bakal rushing atau mungkin bakal berotasi mencari tempat yang lebih aman dari sana Karinko. Yes, mencari lokasi kembali tentunya karena perubahan circle yang bisa dibilang juga masih meng-center ya. Jadi kayak mereka kayak lebih ke arah tengah lagi aja gitu. Dan dari tim HDR juga mereka masih mengamankan beberapa area perbukitan, tapi di sisi lain Supply Bank dan juga Alter Ego yang tampaknya berjibaku di area jembatan. Yes. Ini dari teman-teman Supply Bank mau nyebrang tapi dihadang oleh tim Alter Ego, tapi ternyata di sisi lain udah ada satu pemain tentunya dari Kryno sudah harus knockdown, mencoba untuk di finishing, tapi di sini mereka juga terkena beberapa damage yang belum terlalu sakit tentunya karena ini baru blue zone circle kedua. Yes. Masih bisa ditahan lah, tapi kita lihat udah ada setup yang dilakukan sama Alter Ego Limax juga. Dia udah buka asap kayaknya buat pindah ke area jembatan bawah dan sepertinya sudah terreveal satu orang yang mencoba untuk melakukan pembantaian lewat bawah, tapi ini cukup bahaya juga kalau misalkan ketahuan karena agak sulit nanti posisi tembakannya. Oh my god, tadi hati-hati sekali. Tembakan yang cukup baik sekali, granat yang dilempar, satu orang terkena, dua bahkan meledak di sana. Yes. Namun dari Karinko sendiri gimana nih? Menurut Karinko, Alter Ego Limax selanjutnya bakal melakukan hal apa? Ini sisa satu pemain Supply Bank yang memang berada di sisi belakang ya. Udah diketahui juga karena Ponbit udah memantau dan kayaknya emang nggak diuntungkan sih sama Supply Bank. Cuman masalahnya apakah worth it? Oke, tapi kali ini sudah terkena damage tentunya. Dari pemain Alter Ego bakalan coba meras ke arah depan. Ada Potato yang mencoba menjaga di arah lini depan. Satu grenade langsung coba dimatangkan. Udah ada grenade balasin juga. Potato lemparannya. Dan sangat on point mengenai seorang Blood. Wow. Jago banget Potato ya. Emang performanya sejauh ini untuk dari Alter Ego yang paling konsisten itu adalah Potato, kedua Renalre. Kemudian ini agak sedikit memaksakan untuk Supply Bank. Mereka tahu mereka butuh poin banget, tetapi kenapa mereka masih maksa untuk terus berada di Pulau SMB? Ini sebenarnya nggak worth untuk mereka. Tapi untuk Alter Ego, mereka bermain nothing tulus. Mereka sudah mencapai 150 poin. Itu titik yang sudah aman sekali untuk berada di top 8. Kemudian mereka ya udah tinggal bagaimana coba ngolah gameplay yang berbeda, dan kali ini mereka lebih mengakalkan untuk bagaimana menahan laju dari Supply Bank. Kalau Supply Bank nanti bermain di Grand Final, ini strategi yang bagus menurut aku untuk mencoba-coba dari Alter Ego. Alright, bisa dibilang terlalu lama nggak worth juga ya tadi di SMB ya? Sebenarnya nggak worth. Oke, tapi kalau untuk dari tim Alter Ego-nya cukup. Alter Ego ya mereka nothing tulus, aku bilang mereka malah bagus gitu kayak nahan poin dari Supply Bank Iya itu sih. sendiri. Oke, Oke. benar sekali. Dan kita udah melihat Skylight Gaming yang kali ini juga berotasi, udah mendengar juga beberapa tembakan yang dilontarkan ke arah tim Dewa United. Ada Pinky di arah depannya. Di sini memberitahukan ke teman-temannya untuk mencoba berputarkah atau malah mau coba ngedatengin? Harusnya sih putar dulu aja karena tadi yang dibilang sama Mas Agus juga kalau terlalu berbahaya nabrak Yes, aja, tapi udah, kali- oh my God. Hampir aja tadi udah ada beberapa kali tembakan tapi masih dipaksain buat ditabrak, dan kali ini kita lihat dari beberapa tim coba buat masuk ke depan, satu orang sudah ditumbangkan, tinggal dua orang di depan sana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Coba buat Eagle, tapi lihat spray yang cukup baik sekali, namun harus hilang kali ini, kembali ke lobby lebih awal. Karinko, oh ada satu tim lagi kah? Iya, ini tadi dapat granat atau granat yang ketinggalan tadi ya Oh dari iya. tim Grims. Karena Yes. tadi sangat bisa dibilang sangat cepat ya pergerakan dari kedua tim Void dan juga Iya, Grims ini sendiri. Ya sebenarnya tadi posisi sebenarnya kontrol areanya dari Grims ya, mereka sudah berada di sisi atas, namun lihat bagaimana cara penyergapan dari tim Void. Debs2K menjadi body block di sisi depan, namun lihat 3 player di belakang, mereka benar-benar sikap banget untuk memberi coveran, dan ya mereka akhirnya langsung udah serentak gitu memberikan tembakan. Malah tadi Grims ada yang sedikit terlambat untuk mengokang, mungkin ada sedikit keraguan antara mau ngasih trap granat terlebih dahulu kah atau emang langsung siap covering fire gitu. Tapi ternyata kokangan granat yang terakhir langsung digebrak itu saja dan menyisakan bisa nge-take down seorang Alpha tadi kalau nggak salah ya. Ya, men-knockdown dan bisa diselamatkan juga sih ya. Betul. Masih aman tentunya. Dan kita melihat dari sini Bigetron Red Alien yang menyisa cuman Evos tersisa 3 pemain udah berhadapan dengan tim di arah depannya nih. Iya, EVOS tadi aku sedikit lihat kayaknya cukup bahaya juga. EVOS masih lengkap ya? EVOS masih 4 pemain tentunya. Karena di sini yang kehilangan pemainnya baru Victim 365 dan juga Red Alien ya. Oke, satu buat tembakan ke arah Ikiachu. Yes.
Coba buat rotasi lagi kayaknya tadi bahaya juga karena udah ke-reveal tadi informasi dari tim sebelahnya. Kalau misalkan ada orang yang lewat kena tembak juga. Tapi ini hati-hati juga karena beberapa tim udah nanggepin dia. Tapi ternyata oh my god, kaget banget ini tapi langsung di-reveal. Dan sepertinya bakalan diakhiri karena bagus banget sih tadi ngendok di komponya. Dan ternyata jebakannya berhasil, satu orang berhasil diculik kali ini. Cukup rugi juga tadi sebetulnya. Bisa dibilang victim 365 tadi bener-bener ngeholdnya cukup lama loh. Iya. Dia udah denger cukup lama kendaraan lewat dan mereka tunggu momentum kayak sangat dekat akhirnya langsung ditembakin. Karena tadi juga pergerakannya nggak sadar ya pas ngendarain Iya. mobil mau coba ngamanin ke arah kompon ternyata ada orang gitu kan. Surprise attack. Yes, jebakannya cukup berfungsi lah tadi. Oke, sekarang Voin kayaknya bakal coba buat rotasi lagi, tapi lihat udah ada seenggaknya 3 tim di area sini yang udah siap-siap buat melakukan engagement juga terhadap tim Voin. Menurut Karinko, ini bakal kayak gimana nih? Ini cukup penuh juga sebetulnya populasinya. Ada 1, 2, 3 di sebelah kanan juga Pinggiran ada 1 lagi. ya, 4, ini iya. mainnya pinggiran nih. Kalau strategi main pinggiran sendiri kayaknya cukup berbahaya. Ada yang bakalan muter tapi kali ini kita bakalan melihat dari Dewa United bakalan bertempur melawan tim NFT. Di mana dua dua pemainnya orang. sudah harus knockdown. Ada 1 buah net card dilemparkan tapi belum mengenai tepat sasaran ke arah Dewa United. Dewa United bakalan coba Iya. menyergap karena di sini mereka bisa dibilang menang jumlah karena posisi dari tim NFT yang knockdown. Tapi ternyata dari seorang Gadun sudah harus knockdown oleh 1 buah granat dari seorang Pepeo. Oke, masih bisa diselamatkan. Yes, sekarang coba reviving terlebih dulu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal posisi agak sedikit sulit juga karena udah di-reveal juga tadi 2 orang harus tumbang, 2 orang lagi harus nahan pergerakan dari para pemain Dewa United. Tapi kita lihat dari balasan granat yang cukup baik tadi. Masih menunggu di luar, mencari informasi yang tepat, juga timing yang tepat untuk masuk. Dan juga ngesergap 1 orang yang ada di kompon tadi. Yes, pas kali kalau kita lihat nih Dewa United masih mencoba untuk melakukan pergerakan. 1 buah smoke sudah dari Papa juga nih. Waduh. Akankah disergap begitu saja? Masih mencari Au. posisi di mana nades-nya benar-benar sedikit demi sedikit ya memberikan damage ke arah seorang Steve Boy. Oke, mereka bakal mencoba melewati, udah mulai mengerti posisi dari tim NFT kah? Iya, betul. Oke. Pelan-pelan banget nih kali ini dari kedua tim. Oke, spray dilakukan, tapi kali ini Molotov yang benar-benar membanjiri di arah dalam rumah. Masih belum ada pergerakan yang terlalu besar di mana Ramones sudah harus knockdown, di mana PUP masih menjaga di arah sisi belakang. Sudah melihat bakalan coba di spray begitu saja dan berhasil menemukan 1 pemain tentunya dari Dewa United. PUP masih mencoba untuk menggocek, berlari ke arah kanan mencoba masuk ke arah dari pintu lainnya. Belum berhasil untuk tembakan, yaitu dari Hans Public dan kali ini Hans Public berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim NFT. Yes, dan itu dia tumbang sudah NFT oleh sergapan dari Dewa United. Ingat Jal. Iya, itu udah aku cuma menjelaskan doang. Terakhirnya doang. Tumbang sudah NFT oleh sergapan Dewa United. Mas Agus silakan. Oke, tadi terlihat ya bagaimana cara kerjasama dari masing-masing Dewa United. Tag team antara Jersey tadi di depan, kemudian berganti antara Steve Boy juga Hands Public untuk mendobrak. Ini terlihat bagaimana chemistry mereka sudah terjalani dengan baik. Kemudian juga mereka kesabarannya, tetapi ada yang Flekido memberikan tembakan ke arah Bonafide. Ini yang semestinya jatuhnya Ijal dan juga Rinko. Iya, tepat sekali, tapi ternyata 2 pemain dari Bonafide sudah harus tertumbangkan begitu saja. Kido tentunya masih mencari mana lagi King Kong yang tersisa di arah bawah kompon tap, di arah bawah perbukitan. Dan kali ini kita melihat HDR juga bakalan join the fight. Dimana Banyu dari sisi belakang sudah melihat pergerakan dari HDR. 1 pemain bakalan coba di spray begitu saja, masih bisa menyelamatkan diri. Tapi enggak, kali ini 1 orang harus knockdown. Begitu juga dari seorang lapar. Ternyata 2 pemain dari HDR sudah harus knockdown begitu saja. Ya, saya bahaya banget ya, 1 tim di sana sudah tersandwich 2 arah, dia harus jaga terus. Tapi kita lihat sepertinya nggak bisa buat bertahan lama karena bakal langsung terus di spray dari 2 arah yang berbarengan. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak enak banget, gak menguntungkan sama sekali. Dan kita lihat apa yang dilakukan selanjutnya, dia coba buat memutar, mencari spot yang lebih luas lagi dan juga mencari informasi. Nah, kayaknya bakal langsung di Oke. Yap, karena posisinya juga mereka masih ada di luar zona, Iya. mereka langsung mencoba ngamanin, tadi agak memutar biar tahu posisi musuh Betul, nah itu. teman-temannya tuh di mana gitu kan. Oke, tapi di sisi lain udah bakalan kedatangan tamu lainnya yaitu Alter Ego yang masih utuh dengan 4 pemain, sangat berdekatan. Mereka benar-benar bakalan coba bertempur tentunya satu persatu. Granat bakalan coba dilontarkan, belum mengenai tepat sasaran. Kali ini dari Super Una, lagi-lagi bombardir granat satu persatu. Apakah berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Grims? Yes, Perlahan. tapi sepertinya bakal hold sebentar dulu karena
mereka belum lengkap juga informasi yang dilihat. Baru 3 orang yang terreveal sama tim Alter Ego. Yang sebelah kiri masih belum kelihatan, tapi kita lihat setup yang sangat baik sekali. Di asap aja langsung supaya nggak kelihatan vision dari para pemain Grim. Sementara itu para pemain Alter Ego salah satunya coba buat masuk mencari informasi 3 orang. Oke, udah kelihatan semuanya sekarang dan sepertinya bakal langsung diajar aja, dipush oleh para pemain Alter Ego-nya di sini, Karinko. Yes, tadi ada pergerakan sedikit memutar ya dari seorang fanatik dan kita melihat pergerakan bisa dibilang 2 sama 2 yang cukup jauh, agak susah untuk nge-backup juga. Sedangkan posisinya juga berada di lower ground. Kali ini spray langsung coba tapi ternyata malah fanatik yang harus knockdown. Posisi yang sangat baik tentunya pergerakan 2 pemain dari tim Grims. Tapi kali ini Potato dengan spray nice. down-nya berhasil mendapatkan 1 pemain, 2 pemain kali ini dari tim Grims. Udah Potato. harus tertumbangkan, menyisakan 1 pemain lagi ya. Yes, kita lihat satu pemain lagi dan sebenarnya udah kelihatan tapi oh my god gagal sepertinya yang dilakukan oleh seorang Potato kali ini. Coba udah kelihatan sepertinya di balik pohon katanya kata teman-temannya. Ayo coba buat ambil kesempatan ngehajar 1 orang di sana tapi kayaknya bakal reviving terlebih dahulu teman-temannya kah atau seperti apa? Oh enggak, ternyata digocek aja. Sekarang kita lihat 1 orang terakhir tadi sepertinya bakal langsung dihabisi. Ada El Clasico nampaknya, tapi itu game sebelah. Tapi yes, Chuckles yang udah menjadi palang itu di depan. Oke, oke, dan kali ini melihat ya dari tim EVOS yang berada di luar dan arah Kiryu yang tentunya masih memiliki kompon cukup aman dan Molotov sudah dilemparkan juga yang tentunya menutup jalan keluar pemain-pemain dari tim RRQ. Yes, El Clasico di game sebelah kalau kata Mas Junior. Itu aku nahan aja. Aduh. Oke, kita melihat ini posisinya kurang nyaman ya dari tim RRQ yang benar-benar dibombardir terus menerus, entah itu dari Molotov dan juga Next, dimana di sisi lain dari tim EVOS juga menjaga ya supaya dari tim RRQ nggak bisa keluar gitu aja ngelompatin dari jendela nih. Yap. Dan ini harus, aku nggak tahu sih, ini pengamatanku aja. Kayaknya mereka mau pindah pun kayaknya sulit dan sepertinya langsung dirasa aja dan itu di 1 orang berhasil ditumbangkan. EVOS seperti bagi semua panasnya dan sepertinya para pemain RRQ mencoba untuk mencari celah tapi lihat gak bisa sama sekali. Bahkan tadi 1v1 combat yang sangat baik namun hanya tersisa sedikit saja darahnya kesenggol peluru aja udah pasti mati itu Karinko. Yes, Chuckles ini benar-benar refleksnya bagus banget ya sampai kali ini dan terpojokan udah agak Gak kewalahan dan kali ini EVOS berhasil memenangkan El Clasico, tapi bukan game sebelah. Iya. Ya, ini masih bisa masih sisa 2 pemain ya tentunya dari tim EVOS berarti. Iya. Tapi aku belum lihat Gidi dari tadi. Kira-kira kemana Mas Agus Gidi ini? Jadi emang ciri khas gameplaynya kayak gitu, dia nahan aja pasif gameplay. Mereka rotation itu lebih penting dibandingkan offensive. Berarti ngamanin lokasi ya? Namanin spot yang paling enak, kemudian juga bagaimana cara mereka masuk ke pinggiran-pinggiran circle dan mereka circle kelima itu biasanya baru ofensif. Dan ternyata baru kali ini di circle yang ke-6. Oke. Baru circle ke-6 kelihatan batang hidungnya dari pemain Genesis Dogma yang tentunya sudah berhadapan oleh teman-teman tim Voin nih. Oke, granat benar-benar banyak sekali, bombardir terus menerus yang tentunya nggak bisa kemana-mana lagi nih dari seorang Japsuke. Langsung diamankan begitu saja. Kali ini dari seorang Star juga mencoba untuk berotasi, membuat fortingan. Kaget. Sorry. Gue kaget coy. Sumpah, kelihatan sedikit tadi langsung di spray. Gila ya pro player ya. Ya, itu refleksnya mereka Refleksnya ya. luar biasa. Oke, kita melihat ternyata mereka juga udah ngamanin posisi. Ada yang di arah tengah, masih ada yang di luar juga. Itu 2 tim yang berada, bukan 2 tim, sorry. Yang di atas itu ya, dari warna biru, apa ya? EVOS ya? EVOS, iya, EVOS. Itu bisa dibilang cukup enak juga sih, tapi kali ini Voin nggak ketahuan. berhasil ya. Alpha yang tadi udah cukup baik ya, Iya. mencoba untuk menyembunyikan dirinya, nge-spray, tapi sayangnya posisi spray lagi nge-prone itu nggak diuntungkan. Iya, sulit juga dan juga ketahuan tadi. Dia pikir, kayaknya aku sih mikirnya tadi kayak, oh ini udah tahu nih ada 1 poin di belakang, makanya pura-pura nggak tahu aja dan dia udah dapat baru di spray. Oke, dan ini dia posisi yang paling utara yaitu tim EVOS Reborn yang lokasinya bisa dibilang enak sekali karena dia bisa memantau ke arah open field yang ada di sana. Banyak banget tim-tim yang bersebaran. Jadi mereka bakalan coba memantau, ngelihat dulu pergerakan yang nanti mereka bisa memprediksi nih lokasi mereka tuh bakalan ke arah mana gitu. Yes, dan bahkan tadi aku udah ngeliat lagi 1 tim yang harus bubar juga ke lobby. Terset hingga 4 tim terakhir kan. 4 tim terakhir. Dewa United, Dreams, EVOS
Reborn dan juga Genesis Dogma. Gimana nih Junior, dari posisi mereka kayak udah sisa 2 pemain sama 1 pemain. Tapi perhatiin nggak sih sebenarnya tim-tim ini, Hmm. tim-tim yang lebih dominan bermain close combat dari DU. Cara mereka harus take iya, over iya, iya. kompon lawan, dan mereka berhasil. Begitupun dari EVOS. Mm-mm. Ketemu lagi RRQ tadi, tapi untuk zone tadi nggak terlalu terpantau dengan jelas, tadi nggak terlihat juga seperti GD juga, tapi kalau GD memang gameplaynya seperti ini, dan di hari-hari sebelumnya mereka juga lebih mengamankan rotasi dan ofensif itu belakangan, dan terlihat tadi di catatan gue di menit ke-23 mereka baru benar-benar mendapatkan elimination, itu pun dari Fred Granat, bukan dari tembakan-tembakan senjata mereka. Dan kemudian yang menjadi last man standing adalah di sini Satar. Menurut aku Satar juga adalah pemain yang dimana kalau udah menjadi diri sendiri last man standing untuk timnya, ada kemungkinan dia bisa aja GD ini berada di hashtag yang kedua. Wow. What? Satu Berarti prediksi ya dari Mas Agus tadi ya. ditambah memang karena memang Soalnya sering. pemain ininya ya, andalannya ya. Satar, oke. Tapi tentunya mereka bakal hold dulu, bakal tenangin diri dulu karena informasinya nih minim banget nih kalau udah kayak gini. Iya, minim dan lokasinya juga benar-benar di open ya. Lokasi mereka dari EVOS, baiknya dia juga langsung membagi, satu orang berada di arah depan, yang satu Lizardnya masih mencoba untuk melihat gitu kan. Ini mana nih kira-kira cacing-cacing yang ada di luaran sana. Yes, bahkan tadi Satar juga sebetulnya udah di arah yang sama, cuman sepertinya nggak kelihatan karena cacing gaming dilakukan sama Satar juga bagus banget. Nggak melakukan pergerakan sama sekali di rumputan, tapi kita lihat udah ada 1 orang yang berhasil ditemukan oleh pemain EVOS di sana dan akhirnya harus diakhiri lagi ke lobby. Oh, 2 orang bahkan terlihat di Brede langsung aja oleh pemain EVOS kali ini. Ternyata Satar tadi yang udah terreveal posisinya. Yes, ini dia 3 tim tersisa di mana EVOS bisa dibilang diunggulkan dari segi jumlahnya karena masih ada 2 pemain. Sedangkan Satar posisinya juga udah ke-reveal. Aduh. Oke, satu buah nades langsung saja dilemparkan. Di mana Satar bakalan jadi bulan-bulanan oleh tim EVOS Reborn. Yang posisinya Grims malah bener-bener gak terpantau. Yes, ini cukup bahaya juga justru buat EVOS kalau menurut. Tapi ternyata malah udah kelihatan. Satu ngalangin ke arah Satar, yang satunya ke arah Grims nih. Nih, Yes. gimana prediksi gue? Mantep. Mantep. Bukan mantep, Ternyata- emang ini udah sering Satar kayak gini. Dia selalu kayak apa ya, punya game sense-nya itu tinggi banget untuk di Genesis Dogma. Dia tahu cara survive dibandingin offensive, tapi bagaimana aim power yang dia punya juga menurut aku cukup tinggi juga untuk seorang IGL, seorang sustainable survivalnya yang tinggi. Ini Satar ini pemain yang perfect menurut aku. Oke, jiwa survivalnya cukup tinggi ya, karena bener aja di sini udah ngamain posisi kedua. Tapi apakah bisa ngelakuin clutch? Karena posisinya udah benar-benar berbahaya. Dimana dari tim EVOS Reborn mungkin masih bakalan ngeluarin mininya. Oh, gak bisa, dan ternyata EVOS Reborn berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game pertama kali ini. Yap, dan ini dia 3 posisi teratas nih. Iya. Yes, ini dia